Halo adik-adik, salam jumpa kembali bersama saya Ibu Inel. Kali ini kita akan berlatih lagi Excel di latihan yang kedua. Nah, ini contoh tabel yang diberikan, semoga jelas ya di adik-adik. Oke, sekarang kita mulai akan membuat seperti tabel yang diberikan. Itu adalah laporan siswa LPSDM bulan Juli 2011. Ini kita NIM, nama siswa, NIM, nama siswa, program studi, kita ketik saja dulu. Nah, ini kelanjutan dari latihan. Jadi ini latihan keduanya. Latihan pertamanya silakan adik-adik lihat, saya sudah ada di link deskripsi saya. Jadi ini kita berlatih Excel supaya lebih menguasai Excel. Jadi kita menguasai Excel dengan melakukan latihan. Kita tidak bisa latihan Excel itu dengan menghafal. Boleh menghafal tapi harus sekaligus dengan latihan. Oke, kita lanjut. Nama siswa, program studi, nilai MIT. Lalu kita ikut format yang ada di sini dulu ya. Di tabel yang sudah diberikan, ini juga saya ambil dari internet ya, soal-soalnya. Lalu nilai akhir. Di sini rata nilai. Yang ini nilai huruf. Oke, ini keterangan. Dan yang ini biaya pendidikan. Oke. Ini kita boleh blok ini, lalu kita pilih wrap text. Oke. Lalu kita sesuaikan. Ini atas, di tengah ya, di tengah, ini di tengah. Seperti ini. Lalu kita langsung beri warna. Itu sebentar saja ya, sebentar baru terakhir kita beri warna. Ini hurufnya terserah ya, mau pakai tetap Calibri atau Times New Roman. Ini sepertinya Times New Roman. Oke, kita coba saja ya Times New Roman. Kita coba semua. Kita pilih Times New Roman. Oke, baru kita sesuaikan. Nama siswa seperti ini, program studi juga seperti ini. Oke, nilai MIT kecilkan, nilai kuis, nilai akhir, rata-rata nilai, nilai huruf, keterangan, lalu biaya pendidikan. Oke, seperti ini. NIM-nya ada TK 001, TK 002. Ya, saya ubah saja dari sini. 2. Ini 2. Lalu yang ini TI 001, 003 ya. Lalu berikutnya TI 002, 004, MI 001, 005, MI 002, 006, AK 001, 007, AK 002, 008, TK 003, 009, MI 003, 010. Lalu ini namanya adalah
Andriyanti, Andrini, Handayani, Indah, Puspita Sari, Kiki, ini apa ya? Andrilia ya. Itu terlalu besar. Kiki Andrilia. Ini Hafiz Billy, Heni Andrian, Robi, Charlie. Oke, program studi, nilainya 60, 56, 89, 80, 90, 90. Saya begini saja. 80, 100, 99, 65, 75, 60, 85, 89. Oke. Ini 78, 90, 100, 57, 78, 65, 86, 88. Yang ini 90, 82, 100, 98, 60, 75, 60, 85, 75. Oke, setelah itu kita kecilkan. Nah, kita lanjutkan. Terlalu kecil ya. Kita cukup lihat yang ini ya. Nah, NIM itu terdiri dari AAA, XXX, YYY. Dimana AAA itu program studi yang terdiri dari TK Teknik Komputer, TK Teknik Komputer, TI Teknik Informatika, MI Manajemen Informatika, dan AAK itu akuntansi. Sebelumnya kita rapikan dulu ini ya. Kita buat dulu dalam tabel, lalu kita geser yang ini. Nah, ini kita besar sedikit. Oke, ya seperti ini. Nah, program studinya itu kita diminta tidak mengisi manual, tapi mengisi menggunakan rumus berdasarkan NIM-nya. Jadi biasanya NIM di universitas itu ada kode-kode tertentu. Nah, di sini kode untuk ini ini laporan siswa ya. Tapi kalau di universitas itu juga ada NIM-nya. NIM itu tahun masuk, itu angkatan, prodi mana, itu biasanya ada kode tertentu. Oke, nah kita diminta dengan kode NIM ini kita bisa tahu program studinya. Nah, ini kita gunakan fungsi if, karena ini jika ini maka ini. Jika TK, bentuknya TK, hasilnya TK, maka harus teknik komputer. Berarti kita tulis di sini, ini fungsi if. Nah, karena kita lihat di sini, TK itu merupakan yang ini, NIM itu terdiri dari karakternya ada berapa banyak ini. Nah, dia merupakan satu kesatuan ini. Nah, kita hanya mau ambil dari satu teks ini, kita hanya mau ambil kata TK-nya saja dari satu kata ini. Nah, berarti kita menggunakan fungsi left. Kita bisa tulis, kita dalam kurung dulu karena itu fungsi lainnya lagi. Left, atau kayaknya tidak benar. Left itu bagian kiri. Left dari kata TK. Left, kita pilih pilih selnya yang dipilih, lalu kita ambil berapa karakter, kita pilih 2, lalu kita ini
lalu kita sama dengan, karena itu berupa teks, maka kita pakai tanda string atau teks, itu kita pakai tanda kutip, itu kita tulis TK. Lalu kita lihat di sini, if logical yang ini ya, if logical test ini, adik-adik bisa lihat fungsinya. Kalau yang muncul di sini logical test titik koma value if true titik koma value if false. Lihat kalau misalnya adalah titik koma untuk laptop saya. Bisa saja di laptop adik-adik dia minta pakai koma. Jadi adik-adik harus perhatikan yang ini, bagian yang ini. Oke. Nah, pemisah untuk laptop saya adalah titik koma. Berarti saya pakai titik koma. Nah, setelah ini muncul value jika benar. Kalau TK itu kalau muncul TK dan itu artinya adalah teknik, karena ini teks ya, bukan nilai, berarti kita pakai tanda kutip. Teknik komputer. Nah, supaya kita tahu fungsi yang kita buat ini benar atau tidak, kita jangan dulu langsung ke fungsi if yang berikut, kita tulis dulu. Misalkan ini lainnya, tulis sembarang dulu, atau apa 0 atau salah, lalu kita enter. Oke. A42. Nah, lihat di sini. Left, kenapa saya salah di sini? Left text pemisahnya adalah titik koma, bukan koma. Berarti saya harus mengedit menjadi titik koma. Ini masih ada salah lagi. Jangan adik-adik panik, tapi kita tinggal lihat salahnya di mana. Nah, salahnya di sini. Jadi Excel ini sudah sangat bagus. Jadi kalau kita salah penulisan sintaks rumusnya itu, dia langsung ada pemberitahuan. Nah, kita lihat benar tidak untuk yang bukan TK. Ya, yang TI jadi lainnya karena di situ hanya minta kalau TK. Oke, karena ini sudah benar, berarti kita hapus dulu yang ini. Kita langsung perbaiki lagi yang di atas. Oh, berarti ini selanjutnya saya harus if lagi. If dalam if ya. If. Nah, ini pilih seperti ini, atau ya sudah kita ketik saja supaya jangan adik-adik tidak bingung. Left dari teks dari sel yang sama. Kalau dia TI, ini 2, itu kalau sama dengan TI, maka itu berarti teknik informatika. Kalau kita tutup, ingat pakai, karena ini teks ya, bukan rumus atau angka, kita harus gunakan tanda kutip 2. Lalu kita lanjutkan lagi, if lagi. Ini ada berapa kali if? Berarti sampai 3 kali if ya. Ini if. Kita tulis ini lagi. Sorry ya. Ini karena terlalu, saya buka saja dulu. In if harusnya left dulu ya, left yang ini titik koma 2 itu sama dengan MI, maka itu jadi manajemen informatika. Nah, kalau tidak ketiganya, baik itu TK, TI, MI, itu adalah akuntansi. Jadi kita tidak perlu buat if baru lagi, tapi langsung kita berikan. Nah, ini jangan lupa tanda kutip 2, akuntansi. Baru kita tutup. Nah, lihat ini masih warna ungu. Kita buat sampai warna hitam. Ya, sudah. Sudah ya, pas ya. Lalu kita enter. Nah, ini tidak ada pemberitahuan kesalahan, berarti sudah benar. Lalu kita tarik. Nah, apakah benar? TI teknik informatika benar ya. MI manajemen informasi. Ini kita sesuaikan. Oke. Nah, ini kebetulan hanya berapa? Hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 siswa.
kalau seandainya dalam satu sekolah itu ada 300 siswa dan kalau kita harus ketik satu-satu kan repot. Jadi kalau kita gunakan Excel itu lebih mudah. Kita hanya cukup membuat satu rumus di satu sel, lalu kita tarik supaya sel yang lain mengikuti rumus itu. Lalu kita lanjutkan lagi. Kita lihat di sini XXX untuk ini berarti yang 001, 002 dan sebagainya itu jangka waktu yang digunakan dalam pembayaran. Jangka waktu yang digunakan dalam pembayaran itu 001 sebesar 3 juta. Kalau selain itu 2.750.000. Oke. Ini berarti jumlah nominal biaya pendidikan ya. Oke. Berarti kita isi sel yang ini. Ini saya Nah, misalkan saya butuh hanya ini dan biaya pendidikan untuk sekarang. Supaya saya jangan bingung, saya bisa bloknya di sini ya, lewat sini. Blok kolom B sampai I, lalu saya klik kanan dalam posisi masih terblok, lalu saya pilih hide, tersembunyi. Jadi ini tujuannya supaya kalau jumlah kolomnya banyak dan kita hanya butuh ini dua ini untuk sementara. Nah, supaya jangan bingung ya, kita sembunyikan dulu sebentar lalu kita munculkan lagi. Kita buat di sini karena ini ada di tengah, 001 itu ada di tengah, berarti kita pakai if. Kita fungsi if dulu. If-nya hanya satu kali ya, karena hanya ada dua pilihan ya atau tidak. If mid dari ini itu kita lihat dia karakter keberapa, 1, 2, karakter ke-3. Ingat pemisahnya apa, titik koma atau koma. Lihat, perhatikan baik-baik di yang ini ya, ada pemberitahuan. Titik koma, lalu pilih karakter ke-3, berapa karakter yang dibutuhkan, 3 ya. Baru kita tulis sama dengan 001 itu di sini sebagai teks ya, dia bukan sebagai angka. 001, kita coba dulu, kalau salah ya sudah kita kembalikan ke angka. Oke, itu artinya biayanya adalah 3 juta. Ingat, kalau ini bilangan jangan pakai tanda titik. Nanti kita setting di formatnya sendiri. Ini sudah berapa? Oke. Kalau selain dari itu 001 adalah 2.750.000. Baru kita tutup. Ya. Lalu kita pilih currency supaya dia jadi ada pemisah untuk tanda ribuan. Kita cari Rp ini, oke. Nah, baru kita tarik. Kita lihat benar tidak. Kita buka lagi, klik blok keduanya untuk kembalikan. Lalu ini kita blok keduanya, lalu kita sama ya. Klik kanan, unhide. Nah, apakah benar 002? Benar ya, ini 3 juta nomor. Oke, ini sudah benar. Selain daripada itu, berarti selain 001, 03 dan 02 itu 2.750.000. Oke, kita lanjut lagi. Rata-rata nilai didapat dari nilai mid dan nilai quiz dan nilai akhir. Berarti kita tadi kalau rata-rata kita pakai average dari ini. Lalu kita enter dan kita karena kita gunakan rumus yang sama. Kalau kita mau buat supaya ada 2 angka di belakang koma, berarti kita gunakan ini. Ini berarti kita kurangi, ya, kita pilih tengah spera. Oke. Nilai huruf di sini berarti kita pakai if ya. Nah, di sini
nilai rata-rata lebih kecil 50 itu keterangannya gagal. Nah, kita bisa bekerja dari A atau dari yang kita coba dulu ya. Oke, ini sama dengan if ya sel yang diminta adalah ini lebih kecil dari 50. Kalau lebih kecil dari 50 itu kita tulis gagal, karena dia teks berarti kita tulis gagal, teks gagal atau huruf besar gitu, gagal. Lalu nah ini kita lihat ada berapa if, 1, 2, 3, 4, 5, berarti ada 4 if. Kalau ada 2 pilihan berarti butuh 1 if. Oke, kita lanjut lagi. Ini if, nah dia tidak sensitif case, jadi mau if huruf besar huruf kecil sama if. Lalu G4 ini kalau lebih kecil dari, nah ini lihat 50 sampai 65. Lebih kecil dari 50 itu sudah ada kasih gagal, keterangannya gagal. Berarti yang ini G4 kita hanya cukup dari 65. Oke, nah itu sepertinya sampai 65 ya, karena nanti ya 65 itu mengulang, lalu kita if lagi. If ini G4 lebih kecil sama dengan 75, itu adalah lulus titik koma, misalnya saya adalah titik koma, lalu if lagi, if terakhir ini itu lebih kecil sama dengan 85, itu baik. Nah, selain daripada itu istimewa. Berarti diharapkan di atas itu ya. Lihat yang ini ya, sampai dengan jadinya warna hitam. Masih merah ditambahkan. Kita lihat. Oh, salah ya saya. Nilai huruf itu yang E, D, C, D, A. Oh ya, sorry. Ini. Nah, kalau seperti ini, saya bisa Ctrl C atau saya pilih copy di sini. Copy, lalu ke sini saya pilih paste. Paste di sini ada paste rumus, ada paste 1 2 ini yang kita paste cukup isi teks tanpa rumus. Kalau ini berarti kita rumusnya, kalau yang ini tidak apa ya, kalau ini paste biasa, ini ada paste, kita pilih, coba ya, kalau kita lihat, nah ini jenis-jenis pastenya itu ada di sini. Nah, karena saya butuh rumusnya, berarti saya fx, walaupun no name tidak masalah, lalu saya ganti H itu dengan G, karena kita menggunakan yang akan dieksekusi atau apa ya, yang dijadikan pembanding itu adalah di kolom G bukan H ya. Berarti ini saya ganti G, yang H ini saya ganti G, yang ini juga G, ini G, saya lihat dulu. Oke, sudah. Nah, ini yang di keterangan, lalu saya kita lihat kira-kira apa yang salah. Jadi tidak masalah, saya juga kadang-kadang melakukan kesalahan, tapi saya tidak putus asa, terus mencoba. Kecil 50, ya istimewa itu kita harus, saya lupa ini ya, tunggu ya, saya perbesar ini supaya adik-adik bisa lihat. Nah, istimewa di sini jadi no name karena harusnya ada tanda kutip, nanti dia tidak terbaca. Oke, saya ulang ya. Nah, ini supaya rumusnya masih terpakai, saya harus ke atas. Oke, ya seperti itu ya. Jadi kalau saya salah tadi, misalnya adik-adik buat
tapi rumusnya salah, jangan panik. Itu kita lihat kira-kira kita salahnya di mana. Saya juga kadang-kadang melakukan kesalahan, tapi kita jangan cepat putus asa, tapi tetap berusaha. Nah, untuk yang nilai huruf itu tadi, nilai huruf itu ada ketentuannya. Yang lebih kecil 50 itu E. Ya, saya tinggal ganti gagal dengan E. Itu teks ya, jadi tetap tanda kutip. Mengulang itu dengan D. Lulus itu dengan C. Baik itu dengan D. Yang istimewa itu dengan A. Jangan lupa tanda kutip ya. Oke, tanda kutip 2. Bukan, oh ya sudah. Ini saya tinggal, ya, lalu saya pilih. Oke, kita lihat lagi. Hitung seluruh total penerimaan biaya pendidikan untuk bulan Juli tersebut. Berarti saya tinggal pakai sum. Ini mungkin anggap saja kita tambah baris baru. Kita tulis di sini apa ya? Total penerimaan biaya pendidikan. Ya, ini baru kita merger, yang ini kita sum sama dengan sum. Oke. Ya, ini hasilnya seperti ini. Oke, kita lihat di print. Nah, kita lihat, oh ini kalau seperti ini, supaya semua, kalau ada tanda putus-putus ini, kalau kita print berarti ini tidak termasuk. Supaya ini masuk, ya kita tinggal ganti di page layout, pilih orientasinya jadi landscape, memanjang ya. Nah, ini sudah masuk. Oke, nah demikian penjelasan saya. Oh ya, ini boleh silakan di-save, jangan lupa di-save ya adik-adik. Ini saya buat di sheet 2. Latihan kemarin, latihan 1 itu di sini saya ganti, latihan ini saya kasih nama latihan 1, yang ini latihan 2. Oke, di video berikut saya akan membuat latihan 3. Kalau saya mau tambah sheet, saya tinggal klik di sini, lalu saya latihan 3. Oke, demikian penjelasan saya untuk latihan Excel yang kedua. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.